Super Big Match bakal segera tersaji di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Arab Saudi berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Indonesia. Pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City yakni pada 8 Oktober 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Tom Haye dan kawan-kawan agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah yang selalu menggunakan segala cara untuk memenangkan sebuah pertandingan, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu menuntaskan perlawanan Arab Saudi di putaran keempat ini. Apalagi Timnas Indonesia mempunyai catatan baik ketika ronde ketiga lalu. Timnas Indonesia mampu bermain imbang di pertemuan pertama, lalu mampu menang 2-0 saat bermain di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal melawan tuan rumah ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di laga nanti. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga melawan tuan rumah Arab Saudi ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia senior di putaran keempat melawan Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Arab Saudi dan melawan Timnas Irak yang kita ketahui mempunyai fisik yang kuat serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 sangatlah cocok bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Merah Putih. Martin Paes akan kembali menjadi andalan bagi skuad Merah Putih di putaran keempat nanti melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Terlihat beberapa pertandingan di ronde ketiga lalu, Martin Paes selalu tampil gemilang ketika berhadapan dengan tim dari Timur Tengah. Tenang serta lugas dalam mengambil keputusan, Martin Paes sangat layak menjadi kiper utama di ronde 4 nanti. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Martin Paes juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain asal FC Dallas ini menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di ronde keempat nanti. Dengan mempunyai tinggi yakni 192 cm, Martin Paes juga dapat diunggulkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain Martin Paes, ada nama juga Emil Audero yang pengalamannya tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Terbukti dalam beberapa pertandingan bersama skuad Merah Putih, Emil Audero tampil ciamik di bawah mister skuad Garuda. Namun di laga krusial melawan Arab Saudi dan melawan Timnas Irak, Martin Paes terbilang cukup baik karena sudah lama bergabung dengan skuad Merah Putih. Sementara di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Rizky Ridho, Jaitses, serta Justin Hubner akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Seperti yang kita ketahui, trio Jaitses, Justin Hubner, serta Rizky Ridho merupakan trio terbaik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kekalahan saja. Itu pun saat melawan Timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya jika mereka bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, namun mereka menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Adapun nama-nama seperti Jordi Amat hingga Sain Patinama, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Sementara di posisi fullback kanan dan fullback kiri, kita sudah mengetahui akan menjadi milik Calvin Verdong dan Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Kecepatan dan kekuatan fisik yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun Kevin Dix juga kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan manis kepada para pemain yang berada di lini depan.
Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini, ketenangan serta kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan. Calvin Verdong menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di setiap penampilannya. Sama dengan Kevin Dix, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia seringkali membantu penyerangan. Maka tak heran jika pemain berusia 28 tahun ini selalu menjadi pandalan utama di setiap pertandingan timnas Garuda. Sementara di sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Tom Haye akan menjadi kreator serangan dan memberikan umpan manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Joy Pelopesi akan menjegal para pemain sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Selain dua pemain tersebut, Patrick Kluivert masih mempunyai beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, hingga Mark Rock yang siap menunggu di bangku cadangan. Kemudian di sektor lini serang, tiga nama yakni Emiliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, hingga Mauro Zylstra akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert melawan Lebanon nanti. Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra sudah resmi menjadi WNI dan sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Cina Taipei. Penampilannya belum maksimal dikarenakan mereka masuk di 20 menit terakhir dan masih perlu adaptasi untuk menunjukkan kualitas sebaiknya. Emiliano mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan, sedangkan Mauro Zylstra mempunyai finishing yang akurat dan akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Mauro Zylstra akan disupport oleh Emiliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun dari sisi sayap. Ragnar mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan akselerasi ke pertahanan lawan. Absennya di dua laga terakhir saat melawan Cina dan Jepang menjadi tantangan tersendiri untuk kembali membuktikan di laga nanti. Dengan hadirnya Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra di lini serang Garuda, diharapkan mampu menjadi dampak yang positif untuk membuat lini serang Garuda semakin mematikan bagi lini pertahanan lawan. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia versus timnas yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk meraih kemenangan penuh agar target menuju ranking 100 dunia segera tercapai.